Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Suprapit yang hilang api ya. Untuk penanganannya ini bisa teman-teman aplikasikan di motor Honda C100 tipe C100 seperti Honda Grand, Supra, Suprapit Repo pertama atau Honda Win dan sebagainya, atau untuk motor Honda generasi pertama. Untuk langkah pengecekan ini dikarenakan hilang api ya, dikontakin dulu. Lalu kita engkol, kita nyari sumbernya dulu dari kuil. Karena dari busi ini kan nggak ada api dari busi, tapi jangan dulu mengganti busi, cek dulu dari bagian kuilnya ada apinya atau tidak. Ini berhubung dari starter tangannya nggak ada, jadi diengkol-engkol saja. Diengkol-engkol, perhatikan bagian api yang keluar dari kuil. Sama sekali tidak ada apinya, tuh dipegang juga nggak ada strumnya. Nah, kalau dari bagian kuil nggak ada, lanjut kita cek dari CDI yang menuju kuil. Nah, ini yang dari CDI menuju kuil. Biar gampang teman-teman nyarinya ke ini aja nih, yang kabel warna hitam strip kuning yang masuk ke bagian kuil, dicabut saja. Nah, untuk ngeceknya kita membutuhkan kabel bekas, pakai kabel bekas saja. Caranya seperti ini. Ini kabel yang dari CDI yang menuju ke kuil, jadi kita ngambilnya dari CDI. Ini bulan abang serang bu dedena. Ini dari CDI ya, kunci kontak dalam posisi on, diengkol-engkol juga. Nah, dipercik-percik ke bagian masa ya. Nah, ini tidak ada apinya juga. Nah, berarti kalau tidak ada api dari CDI, kita cek dari spool. Kalau ada api dari CDI berarti yang rusak kuil ya. Jadi kalau dari CDI ada api berarti yang diganti kuil. Nah, berhubung yang dari CDI nggak keluar api, kita cek dulu ke bagian dari spool yang menuju ke CDI. Teman-teman cari dari kabel spool yang keluar dari spool. Nah, dari sini nih nyambungnya ke sini. Nah, kalau dari kabel spool itu untuk motor Honda itu yang seri C100 ya, yang masih AC itu warna hitam strip merah. Nah, ini hitam strip merah seperti ini. Kita cek dari spool, masukkan saja ke bagian soket sekun, dan seperti biasa diengkol-engkol, kabelnya dipercik-percik ke bagian masa. Nah, ini tidak ada apinya juga ya. Nah, ini bisa dipastikan bahwa kerusakannya ada di bagian spool. Biasanya spoolnya mati atau ada yang putus. Nah, seumpamanya ada api keluar dari spool, biasanya kalau spoolnya bagus keluar api bercik apa sih ngerti? Ilmu kaluasan teh buricak teh. Oh. Nah, kalau ada ngeburicak nah, kalau ada percikan api dari bagian spool, kalau keluar berarti spoolnya bagus. Yang rusak itu biasanya bagian komponen CDI, jadi tinggal ganti CDI-nya saja. Nah, sedangkan ini tidak ada ya, tidak ada api, jadi kita bongkar dulu spool seperti ini. Saya akan bongkar dulu bagian komponen dari spoolnya. Mana? Oh. Udah hentinya. Saya tapi pembuka bagian penutupnya, penutup blok sebelah kiri dengan menggunakan kunci T8. Nah, kita sudah terlihat bagian komponen dari spoolnya, terlihat gosong ya, udah hangus. Kita langsung akan melakukan penggantian bagian spoolnya. Sama ya, menggunakan kunci T8, membuka kedua bagian baut ini, bagian baut spool, tahanan kabel spool, lalu dua baut yang menahan pulsar pakai kunci 8 juga, kunci T8. Nah, untuk memasangkannya seperti ini. Jadi si bagian spool ini ada di posisi di bagian bawah ya. Nah, di sini. Nah, kita langsung dikasih bau dulu. Biar diem ya, pakai kunci 8T. Pagahan sok, langsung dikecengin. Nah, lalu ini untuk pulsernya jangan sampai kebalik posisinya. Nah, letakkan seperti ini. Sip.
sip. Nah, langsung penahan spool biar nggak gesek ke bagian manit. Nah, posisinya seperti ini, sini. Nah, sip. Nah, udah seperti ini. Ini fungsinya untuk menahan kabel biar nanti nggak gesekan sama bagian manit. Kalau sampai nggak ada ini bahaya ya, nanti si kabelnya kena, bisa koslet. Nah, sekarang kita cek dulu dari bagian spool yang keluar dari langsung iya weh. Kayaknya ada dijepit tinggal nyosok tuh. Kita engkol-engkol ya, lihat apinya sok tuh, lihat ya teman-teman ya, ada tuh, tuh ada. Nah, sekarang mah kemungkinan motor bisa hidup. Tinggal kita menyambung bagian kabel ini. Berhubung kita nggak punya nggak pas soketnya, jadi kita ubah. Ini kita pakai spool grand, cuman bisa saja kita pasang, perbedaannya hanya pada bagian soket. Dan untuk menyambungkan ya, untuk spoolnya itu sok langsung kayak bersih. Untuk spool ini warna hitam strip merah, yang pulsar itu warna biru strip putih, yang kuning ini ke lampu utama, yang putih ini ke bagian pengisian kiprok ya. Ini dua kabel ini masuk kiprok, yang dua yang spool sama yang pulsar ini masuk langsung ke soket CDI. Saya sambungkan dulu, yang kuning ke kuning, yang hijau ke hijau, yang putih ke putih, hanya seperti itu saja untuk proses pemasangannya. Nah, udah untuk kabel kita sudah sambungkan, kita akan coba ya. Nah, jangan lupa tadi yang setelah kita cabut soket yang dari CDI ke coil disambungkan dulu. Nah, kalau sudah terpasang, kita on kan kuncinya. Stop. Oh, stop. Nah, apinya besar ya. Nah, kalau sudah seperti ini otomatis motor bisa hidup karena api sudah keluar. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.